Ini 18 Desember 2023 adalah hari terakhir kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Tokyo, Jepang. Beberapa kegiatan Presiden pada hari ini yaitu pada pagi hari mengikuti Asia Zero Emission Community Leaders Meeting atau KTT AZEC yang dilanjutkan dengan pertemuan bersama kalangan bisnis Jepang dalam format Working Lunch, dan setelahnya Presiden Republik Indonesia bersama dengan para pemimpin ASEAN melakukan joint courtesy call kepada Kaisar Jepang, dan terakhir Presiden Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Bapak Fukuda Yasuo, Ketua Japan Indonesia Association atau Japinda. Saya mulai dengan kegiatan pertama yaitu KTT AZEC. Pertemuan ini adalah pertemuan tingkat leaders AZEC yang pertama sejak AZEC diluncurkan di sela-sela KTT G20 di Bali November 2022 yang lalu. AZEC sendiri adalah platform kerjasama untuk mendorong pencapaian net zero emission di kawasan, di mana Indonesia merupakan co-initiator bersama dengan Jepang. Negara peserta AZEC selain Indonesia dan Jepang adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Di dalam KTT AZEC, Presiden Republik Indonesia menekankan dua hal penting yang dapat memandu AZEC agar tidak menjadi another forum bagi percepatan transisi energi. KTT AZEC menghasilkan Leaders Joint Statement yang berisi antara lain komitmen memenuhi Paris Agreement yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi. Kemudian adanya keperluan pendekatan yang dibuat secara tailor-made menuju dekarbonisasi. Kemudian di dalam joint statement tersebut juga adanya pengakuan berbagai macam teknologi dan inovasi untuk mempercepat transisi energi termasuk melalui CCS, CCUS, pemanfaatan energi sebagai transition fuel, promosi elektrifikasi, dan dekarbonisasi sektor transportasi. Serta menggarisbawahi pentingnya scale up pendanaan transisi melalui AZEC termasuk melalui promosi implementasi perdagangan karbon di kawasan. Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEC ini telah turut mengakomodir suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai pathways atau jalan dan teknologi menuju transisi energi. Kemudian pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup financing gap di antara negara berkembang serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan. Sebagai deliverables, terdapat 69 kerjasama transisi energi dalam kerangka AZEC, di mana di antara 69 tersebut 24 di antaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang. Jadi saya ulangi, dari 69 proyek kerjasama, 24 diantaranya berasal dari Indonesia yang didukung oleh Jepang. Antara lain dengan PLN, dengan PPT Energy Trading Co Ltd, dengan Pupuk Indonesia, dengan OIKN, dan lain-lain. Sementara bidang kerjasama yang di-cover dari 24 MOU antara Indonesia dengan Jepang, antara lain meliputi pelatihan untuk mempromosikan transisi energi, kemudian waste to energy, dekarbonisasi, pengembangan transmisi listrik, geothermal, green ammonia, dan lain sebagainya.